Di sudut lama kawasan Pasar Kliwon, ada deretan toko barang antik yang tidak pernah benar-benar sepi. Siang hari dipenuhi suara tawar-menawar, aroma kayu tua, dan debu yang menari di sela cahaya matahari. Namun ketika sore menjelang malam, suasananya berubah. Lampu-lampu mulai redup, bayangan memanjang. Lorong-lorong terasa lebih sempit dari seharusnya. Di salah satu toko paling ujung, tersembunyi di balik kain batik kusam dan lemari kayu jati tua, tergantung sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran bunga melati dan burung merak. Penduduk sekitar menyebutnya cermin pengantin. Konon, cermin itu dulu digunakan dalam ritual rias pengantin Jawa. Namun tidak semua pengantin yang bercermin di sana menikah dalam kebahagiaan. Alia dan Damar menemukan cermin itu secara tidak sengaja. Mereka pasangan muda yang akan menikah 2 bulan lagi. Alia, yang menyukai barang antik dan nuansa tradisional, ingin menghadirkan sentuhan klasik pada resepsi pernikahannya. Ia ingin cermin besar untuk ruang riasnya. Damar sebenarnya tidak terlalu peduli soal dekorasi. Namun ia mengikuti Alia ke Pasar Kliwon sore itu. Pemilik toko, seorang pria tua bermata cekung, hanya berkata pelan saat Alia terpikat pada cermin tersebut. "Itu bukan untuk semua orang." Alia tersenyum. "Memangnya kenapa, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya membersihkan permukaan cermin dengan kain putih. Pantulan Alia terlihat indah, anggun, bercahaya, hampir terlalu sempurna. Cermin itu tidak hanya memantulkan wajah, katanya akhirnya. Ia memantulkan apa yang tidak terlihat. Alia menganggapnya sekadar cara dramatis untuk menjual barang antik. Mereka membelinya. Malam pertama cermin itu dipasang di kamar Alia, semuanya tampak normal. Hingga pukul 2.17, Alia terbangun karena merasa seperti ada yang memanggil namanya. Ia membuka mata dan melihat bayangannya sendiri di cermin. Padahal lampu kamar mati. Pantulan itu berdiri, sementara ia masih berbaring. Alia berkedip. Pantulan itu ikut berkedip, namun sepersekian detik terlambat. Sejak malam itu, perubahan kecil mulai terjadi. Kejadian inti pertama. Saat Alia mencoba gaun pengantin dan bercermin di siang hari, ia melihat sesuatu di belakang dirinya. Sosok perempuan dengan kebaya putih berdiri tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun di cermin, sosok itu tetap ada. Wajahnya tertutup kain tipis. Rambutnya panjang menjuntai, lehernya miring dengan sudut yang tidak wajar. Alia menjerit. Damar berlari masuk. Cermin kembali normal. Namun di bagian bawah bingkai muncul retakan tipis yang sebelumnya tidak ada. Kejadian inti kedua. Damar mulai merasakan perubahan pada Alia. Ia lebih mudah marah, lebih sensitif, dan sering berbicara sendiri di depan cermin. Suatu malam, Damar terbangun dan mendapati Alia duduk di lantai menghadap cermin, berbisik. "Tidak, aku bukan kamu." Damar mencoba menariknya menjauh. Namun di cermin, yang terlihat bukan Alia. Yang terlihat adalah perempuan berkebaya putih dengan wajah pucat dan mata kosong menatap langsung ke arah Damar. Cermin itu seperti memperlihatkan dunia lain. Damar menjatuhkan cermin kecil di meja rias. Dan dalam pantulan kecil itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Alia berdiri di belakang dirinya, padahal Alia masih duduk di lantai. Kejadian inti ketiga. Retakan di bingkai cermin semakin panjang. Suara ketukan kecil terdengar dari dalam kaca. Tok, tok. Seperti kuku mengetuk dari sisi lain. Pada malam menjelang akad, listrik di rumah Alia mati. Dalam gelap,
hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Cermin itu memantulkan ruangan lebih terang dari seharusnya, dan di dalamnya terlihat pesta pernikahan. Namun bukan pesta mereka. Tamu-tamu berdiri kaku, wajah mereka tanpa mata. Di pelaminan duduk perempuan berkebaya putih, sendirian. Ia tersenyum perlahan dan berbisik tanpa suara. "Gantikan aku." Kejadian inti keempat. Pada pagi hari akad nikah, Alia menghilang. Gaun pengantin tergeletak di depan cermin. Permukaan kaca tampak seperti air yang beriak. Damar berdiri terpaku, dan dalam cermin ia melihat Alia berada di dalamnya, mengetuk dari balik kaca. Mata Alia penuh ketakutan. Sementara di luar, di kamar nyata, berdiri sosok perempuan berkebaya putih. Ia menyentuh wajahnya sendiri, dan wajah itu berubah menjadi wajah Alia. Perlahan, halus, sempurna. Damar mencoba memecahkan cermin itu. Namun setiap kali benda dilemparkan, kaca tidak retak. Hanya terdengar tawa lirih dari dalam. Akhirnya keluarga memanggil seorang sesepuh kampung. Ia menatap cermin itu lama sekali. "Ini bukan sekadar cermin," katanya. "Ini wadah perjanjian lama. Pengantin yang mati sebelum sah, mencari pengganti. Konon dulu ada seorang perempuan yang meninggal sehari sebelum akad. Riasannya sudah lengkap, gaunnya sudah siap, namun ia tak pernah menjadi pengantin. Sejak saat itu, cermin riasnya menyimpan keinginan yang belum selesai. Upacara pembersihan dilakukan, doa dibacakan, air bunga disiramkan. Cermin itu akhirnya retak, namun bukan retakan biasa. Retakan itu membentuk siluet wajah perempuan berkebaya putih, lalu perlahan menghilang. Ketika kaca benar-benar pecah, bayangan Alia kembali utuh. Ia terjatuh ke lantai kamar, terisak, "Selamat." Namun cermin itu tidak sepenuhnya hancur. Satu serpihan kecil tertinggal, dan di serpihan itu, sesekali, Damar melihat pantulan yang bukan miliknya. Beberapa bulan kemudian, serpihan itu hilang, dan di sebuah toko antik di sudut pasar Kliwon, tergantung kembali sebuah cermin besar, dengan bingkai ukiran melati dan burung merak. Bingkainya tampak lebih baru, namun pantulannya sedikit lebih dalam dari seharusnya. Cermin itu bukan sekadar benda mati. Ia menyimpan keinginan yang tidak pernah selesai. Rindu yang berubah menjadi obsesi. Dan obsesi selalu mencari wadah baru. Tidak semua benda lama hanya menyimpan nilai sejarah. Beberapa menyimpan perasaan yang belum selesai. Dan ketika manusia terlalu ingin memiliki sesuatu, tanpa memahami asal-usulnya, terkadang yang dimiliki bukan hanya bendanya, tetapi juga bayangan masa lalunya.